Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hikayah Ar-Rabi'ah, hikayah yang keempat, Ibadatus Sholihin, tentang menjelaskan ibadahnya orang-orang soleh. Oke, ada ceritakan anak Aisyam bin Yusuf, ya. Ada satu orang namanya Aisyam bin Yusuf. Ila majlis Hatim al-Asham. Hatim al-Asham. Dia datang kepada majlisnya Hatim al-Asham. Kemudian aroda i'tirad alaih. Dia mau ngajak berdebat gitulah, ya, Aisyam sama Hatim al-Asham tadi. Aisyam bin Yusuf, dia ngajak berdebat sama Hatim al-Asham. Faqalalah, kemudian Asham ini dia bilang kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman, kaifa tusalli, bagaimana engkau salat? Fahawala Hatim wajahu ila Aisyam. Kemudian Hatim tadi yang diajak berdebat tadi, dia hawala Hatim wajahu. Dia palingkan wajahnya, ya, dia menoleh kepada Aisyam. Kemudian berkata kepada Aisyam tadi, idza jaa waktu sholat, ketika datang waktu sholat, kumtu fa'atawaddo. Aku berdiri, aku bangun untuk berwudu, ya. Kemudian aku berwudu dengan wudu yang suci, wudu'an tohiron, zohiron, ya. Wudu zohiran, yang zohir, wudu'an dan wudu batinan, secara batin. Faqala Aisyam, kemudian Aisyam berkata lagi, fakaifal wudu al batin, bagaimana wudu batin itu? Kan wudhu dohir kan kita biasanya udah tahu ada 6 rukunnya itu, ya. Mulai dari cuci wajah, kemudian berniat cuci wajah dan sebagainya hingga kaki. Dia berkata, bagaimana wudhu yang batin itu? Faqala, kemudian berkata, amal wudhu az-zahir faghsil a'dha bil ma'. Adapun wudhu yang secara zahir, aku membasuh anggota-anggota badanku dengan air. Wa amal wudu al-batin, adapun wudu yang secara batin, aku membasuh sab'i asya, dengan 7 perkara. Ya, 7 perkara itu dengan taubah yang pertama. Kemudian ada mahmai rasa menyesal. Wa tarkul hubbud dunya, kemudian meninggalkan cinta dunia. Wasana il khalqi, dan meninggalkan pujian-pujiannya makhluk. Wariyasah, rasa sombong. Wal ghil, rasa dendam. Wal hasad, rasa dengki. Cuma adhaba ila masjid, kemudian aku pergi ke masjid. Fa absatul a'dha, kemudian aku menggelar, atau di sini di kamus Munawir membentangkan al-a'dha, ya, kedua tanganku. Al-a'dha itu biasanya kita terjemahkannya itu anggota-anggota badan. Kalau membentangkan kan berarti membentangkan 2 tangan. Takbiratul ihram tuh. Fa'aral Ka'bah, kemudian ketika takbiratul ihram tadi, dia melihat Ka'bah. Fa'aku mubaina hajati wa hadri, kemudian aku berdiri di antara hajatku dan rasa takutku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu naziri, Allah Subhanahu wa taala adalah saksiku, menyaksikan, ya, dalam keadaan menyaksikan. Wal jannatu an yamini, dan surga ada di sebelah kananku. Wan naru an shimali, dan neraka ada di sebelah kiriku. Wal mulkul maut, malikul maut, ya, dan walakul maut, malaikat pencabut nyawa, ya, malaikat Israel di belakang punggungku. Wa ka'anni wadi'un qadamai 'ala sirat, dan seakan-akan diriku berada di antara, ya, di dalam siratul mustaqim, yang mana dibilang bahwasanya siratul mustaqim adalah jembatan yang paling tipis, ya, setipis helai rambut yang dibagi 7. Wa azunnu anna hadhihi shalat akhiru sholati usolliha, dan aku menyangka bahwasanya salat yang kau lakukan ini adalah akhir salat yang aku salat di dalamnya. Tsumma anwi wa akbar, kemudian aku berniat, kemudian bertakbir dengan cara ihsan, dengan cara yang bagus sekali. Wa aqra'u, ihsan itu adalah tingkat, ya, setelah Islam ada iman, setelah iman ada ihsan. Wa aqra'u bil tafakkur, aku membaca dengan tafakkur, dengan berfikir atas apa yang dia baca tadi. Jadi baca takbir dipikir makna-makna takbirnya, baca iftitah juga, baca al-fatihah juga dipikir, ya, diresapi semuanya, direnungkan. Kemudian arka' bi tawadhu, aku rukuk dengan tawadhu, merendahkan diri. Wa asjudu bi tadarru, aku sujud dengan tadarru. Tadarru itu, ya, lebih spesial lagi, ya. Kalau tawadhu itu, ya, merendahkan diri, kalau tadarru itu lebih lagi, ya, tingkatannya lebih. Wa tashhadu bir raja, kemudian aku tasyahud dengan roja, pengharapan. Wa usallimu bil ikhlas, aku salam dengan ikhlas. Fadi sholati mundu salasina salah, inilah sholatku mundu salasina salah, semenjak
30 tahun. Ini adalah Hatim al-Asham, seorang yang sholatnya luar biasa nih. Faqala lahu Hisham, kemudian Hisham berkata kepadanya, hada syai'un la yaqdiru alaihi ghairuka. Inilah perkara yang enggak mampu ya padanya selain dirimu. Babaka bakaan syadidan, kemudian Hisham menangis dengan tangisan yang sangat-sangat kencang ya. Semoga ya kita bisa mengambil faidah atau hikmah di sini. Ya enggak mungkin lah kita, mungkin kalau langsung menerapkan apa yang dilakukan oleh Hatim al-Asham ini sungguh sangat sulit ya. Hingga mungkin di kanannya ada surga, di kirinya ada neraka, kemudian dia berjalan di Siratal Mustaqim, di belakang ada malaikat maut, kemudian disaksikan dari depannya ada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, kita kalau sholat itu yang khusyuk ya. Kita mengambil faedah di sini, kita sholatnya yang khusyuk ya. Khusyuk, janganlah berpikir yang macam-macam. Semuanya tentang dunia itu disingkirkan dulu ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sebenarnya ya, ketika kita mengangkat kedua tangan itu ada satu filosofi di situ. Kan kita mengangkatnya dari depan dia, dari depan ke belakang. Artinya apa di situ? Kita menyingkirkan apa yang ada di dunia ini, pikiran-pikiran kita tentang dunia ini ke belakang semuanya. Jadi semua dibuang ke belakang. Artinya apa? Tidak dipikirkan lagi. Ya, dunia semuanya kelas. Jadi jangan usah dipikir gitu. Ketika di dalam sholat. Jadi supaya kita tambah khusyuk ya. Tambah khusyuk, tambah berhati-hati lagi dalam sholat. Jangan main-main gitu ya. Itulah sholat ya, ibadahnya orang-orang yang soleh. Ini biasanya adalah ibadah-ibadahnya orang-orang salaf. Jadi adalah cerita-cerita itu ya, zaman-zaman dahulu itu ketika sholat mereka sudah nggak sadar lagi ya, nggak sadar lagi ada keadaan apa di dalam kiri kanannya. Jadi seakan-akan dunia itu nggak dilihatnya ketika dalam sholat. Ada satu cerita yang sangat masyhur tuh ya, Qais ya, Qais sama Laila tuh. Satu cuplikannya itu bahwasanya Qais tuh pernah tuh ketemu sama anjingnya Laila. Di mazhabnya sana tuh, di mazhab Hanafi atau mazhab Ahmad ya, lupa gue. Itu pokoknya memang orang Islam tuh boleh tuh memelihara anjing, tapi ya tetap dengan ada syariat-syariatnya. Jadi saat itu Qais melihat anjingnya Laila ya. Kemudian dia buntuti anjingnya tersebut hingga nggak sadar melewati orang-orang yang sholat. Kemudian ketika sudah pergi anjingnya itu, dia temui itu orang-orang yang salat tadi yang dia lewati tadi. Wahai Qais, tadi kamu kok ngelewati kita sholat gitu? Kok ngelewati kita sholat? Terus ya Qais yang heran tuh. Kalian sedang sholat ya. Kalian sedang sholat kok masih melihat saya gitu. Padahal Qais itu ya, dia gara-gara ngeliat anjing aja sampai nggak tahu kalau di kanan kirinya ada orang yang sholat. Gara-gara apa? Dia khusyuk pada anjing tersebut. Sedangkan itu orang-orang sholat, dia malah sholat ya, menghadapnya sama Allah bukan sama anjing. Tapi dia malah gak khusyuk, padahal yang dihadapnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi satu cerita itu ketika perang ya. Kalau gak salah Ali bin Abi Thalib, kalau gak salah ya siapa itu bawa. Terkenalah dia sebuah busur panah. Terkena sebuah busur panah. Kemudian teman-temannya tuh mau cabut itu busur panah itu. Dia bilang, jangan kau cabut, kalau kau cabut sekarang nanti tambah sakit gitu. Kau cabut nyawa atau aku sholat. Jadi aku sholat dulu, kalau sudah pertengahan sholat kalian cabut itu ya. Kalian cabut. Ada lagi satu cerita lagi ya. Seorang yang mau diamputasi gitu, diamputasi kakinya itu gara-gara satu penyakit itu. Nah, dilalah ya, kebetulan di dalam obat biusnya itu masih mengandung khamr gitu. Masih mengandung khamr. Padahal ya khamr itu mutlak ya, secara fikih ya, dijelaskan langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwasanya khamr itu bukan obat. Innahu laisa dawa walakin innahu da laisa dawa. Ya, laisa bidawa. Itu adalah penyakit. Nabi bersabda, bukan obat. Jadi khamr mutlak nggak bisa jadikan obat. Ya, kalau alkohol mungkin masih bisa. Nah itu obat biusnya itu mengandung khamr tersebut. Makanya imam tersebut nggak mau tuh ya, dibius pakai khamr tersebut. Nah beliau ketika itu punya solusi, yaitu sholat.
Nah, ketika beliau sholat, ya, dia bilang tuh, ketika saya sholat nanti kamu potong itu kakinya tuh. Nah, ketika sholat itu langsung khusyuk sekali sampai nggak sadar kalau kakinya dipotong, tanpa bius ya tuh. Nah, kemudian ketika beliau sudah selesai sholat ya, kenapa kalian nggak potong-potong? Padahal itu nggak sadar tuh. Dia bilang, kenapa kalian nggak potong-potong ini kaki? Padahal kakinya sudah diamputasi. Itulah ajaibnya sholat bagi orang-orang yang selalu merasakan kenikmatannya sholat. Ya, sebenarnya sholat itu memang nikmat sekali kalau kita bisa khusyuk. Cuman ya itu butuh tingkatan-tingkatan. Nggak mungkin dari yang rendah langsung naik ke atas, itu nggak mungkin ya. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Yang kita sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit mengamalkan. Ya, minimal lah khusyuk gitu. Jangan dicampur-campur ya. Dicampur-campur jangan. Maka itulah sholatnya orang-orang soleh. Jadi kita yang minimal ittiba sama mereka. Karena ya sadarlah bahwasanya sholat itu kita menghadapnya sama siapa gitu. Jangan kita menghadap sama yang menciptakan, itu lebihnya pandangan kita ya, penampilan kita atau cara kita, akhlak kita ketika menghadap kepada yang menciptakan, itu jangan lebih rendah ketika kita menghadapi orang yang diciptakan, makhluk ya. Ketika menghadap sama sang Khalik, sang pencipta, itu seharusnya lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi caranya ya, langkah-langkahnya itu, daripada kita menghadapi contohnya presiden atau siapalah dari makhluk itu ya, ibadah as-sholihin.